Jadi saya tetap Dianggap COVID? bukan dianggap COVID, tapi melakukan prosedur kayak Protokol kesehatan? protokol kesehatan. Oke. Jadi kayak diisolasi selama 2 minggu. Oke. Belum sampai 2 minggu, menjelang 6 hari Iya. mulai ngedrop. Jadi waktu itu saya sempat ke toilet. Jadi sempat video call setiap hari sama orang tua juga. Orang tua ada di Batam juga tadi? Ada di Blitar. Menginjak ke hari ke-6, saya memang mencoba untuk mandi di pagi. Hari ke-6 isolasi? Isolasi, iya. Oke. Nah jadi saya mandi, terus pada saat itu nggak tahu, tubuh gemetar, semuanya bener-bener nggak kuat, kaki juga nggak kuat. Langsung nggak sadar, saya tiba-tiba udah di ICU. Hai Sobat Lentera, ketemu lagi barengan aku Adnan Setiawan tentunya. Dan kali ini seperti biasa di Rapot Lentera Podcast. Dan kali ini tentunya saya akan membahas satu hal yang bisa dikatakan cukup mengerikan. Namun setiap insan manusia akan merasakannya. Setiap insan manusia akan merasakan yang namanya kematian. Mengerikan memang, tapi itulah kenyataan setiap yang bernyawa akan kembali atau akan berpulang kepada Tuhannya. Agama apapun, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, apapun itu agama atau kepercayaan Anda, Sobat Lentera, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Berbagai cara tentunya, setiap prosesi perawatan jenazah tentunya tergantung kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Namun, ada hal yang menarik di dunia ini, apa yang tidak bisa terjadi di dunia ini. Ketika orang sudah berpulang, ketika orang sudah meninggal, pun bisa hidup kembali atau diberi kesempatan kedua untuk hidup di dunia ini. Dan kalau berbicara soal kehidupan kedua, tentunya tidak asing kita dengan yang namanya mati suri. Aduh, sudah hadir di studio Rapot kali ini, Lentera Podcast, ada Kak Abil Mawahib. Ya, Hai Kak Abil. Halo Kak Anan. Apa kabar? Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak Abil, kalau berbicara soal yang seperti tadi di opening udah saya bilang bahwa memang setiap yang bernyawa itu akan kembali atau Betul. akan meninggal gitu kan ya. Nah, Kak Abil, aku sempat dengar juga bahwa Kak Abil ini memiliki perjalanan cerita yang tidak main-main, satu hal yang luar biasa karena Kak Abil bisa diberikan kesempatan kedua oleh Allah, oleh Tuhan tentunya ya. Nah, berbicara soal mati suri atau Lazarus Syndrome, betul ya? Lazarus Syndrome pada saat itu menyebutnya ya. Nah, itu gimana sih Kak cerita awal mulanya sehingga akhirnya Kak Abil mengalami yang namanya Lazarus Syndrome atau mati suri ini sendiri? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk juga bertemu dengan Mas Adnan tentunya dalam acara pada sore hari ini. Iya. Cukup panjang sekali untuk perjalanannya, meskipun Pendekin singkat. aja. Ya, meskipun singkat. Iya. Ya, untuk perjalanannya sendiri awalnya itu karena pas waktu marah-marahnya COVID. Oke, Ya. pada saat pandemi ya? Tahun Ya, berapa itu berarti? betul. Di tahun 2020. Tahun 2020, oke. Di tahun 2020 itu saya September itu memang tidak ada reaksi apapun. Awalnya memang sehat walafiat dan tidak ada gejala apapun. 2020 November? Apa? September. September? Iya, September waktu 2020, September. oke. Betul. Nah, waktu itu saya bekerja di pukul 9 pagi. Nah, di jam 10 saya baru masuk ke office. Di jam 11 saya langsung kejang. Oh. Iya. Jadi waktu Tapi kejang memang sebelumnya punya riwayat kejang? nggak ada sama sekali. Nggak ada? Iya. Oke. Jadi waktu kejang itu sempat keluar darah juga dari mulut, dari hidung, dari mata Itu dan secara tiba-tiba? Iya, secara tiba-tiba. Oke. Dan itu benar-benar di publik waktu itu memang ada bazar. Memang ada bazar di perusahaan, dari perusahaan ke publik. Jadi istilahnya kocar-kacir. Sorry, pada saat itu harusnya sedang maraknya yang namanya PSBB kan harusnya? Iya. Tidak boleh ada kerumunan dan lain-lain, harusnya? Iya, pada saat itu posisi saya di Batam, Kepulauan Riau. Oh. Iya, waktu itu saya di Batam, Kepulauan Riau. Jadi untuk masalah PSBB itu tidak seketat yang Tidak ada di seketat di Jawa? Pulau Jawa, Oke, betul. Oke. Nah, jadi pada saat itu kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan seperti kayak bazar dan pameran lain sebagainya untuk
melalui aturan-aturan dari pemerintah yang terkait. Nah, setelah itu lanjut dari cerita yang asal muasal, jadi pekerja itu langsung saya kejang. Setelah kejang itu ya otomatis satu gedung atau satu mall itu kocar-kacir, mengiranya saya COVID. Intinya di public area gitu ya? Iya, betul. Jadi masyarakat itu mengira bahwa saya ini terkena COVID pada awalnya. Jadi benar-benar di situ ada kawan saya satu orang, yaitu bisa dibilang kalau zaman sekarang bestie ya gitu ya. Jadi kalau saya cewek, ya betul, sahabat cewek saya saat itu memang posisi ya antara dia apa ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang gupuh atau apa ya? Bingung atau juga gemetar atau lain sebagainya. Jadi dia nggak bisa mengelak untuk pergi atau menjauhi saya. Sedangkan pada saat itu petugas mall dan juga petugas yang sedang bertugas untuk masalah penanganan COVID itu menyuruh seluruh orang untuk menjauhi saya pada saat itu. Nah, sedangkan saya kejang. Kak Abil pada saat itu dibiarkan tergeletak gitu atau? Iya, kejang. Jadi benar-benar kejangnya itu karena saya cari nafas, karena tidak ada nafas sama sekali pada saat itu. Secara tiba-tiba? Secara tiba-tiba. Oke. Dan terus? Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit awal itu saya langsung divonis COVID. Tapi pihak keluarga tidak terima. Dan juga pihak perusahaan juga tidak terima pada saat itu. Karena pada dasarnya kan semua harus butuh bukti pendataan. Tapi dari rumah sakit langsung memvonis saya COVID pada saat itu. Nah, setelah itu karena nggak terima, dari pihak rumah sakit pun juga alatnya kurang memadai, saya dipindah ke rumah sakit yang lebih memadai seperti itu ya. Iya, betul. Nah, masih di kota yang sama, di kota Batam? Masih di kota yang sama. Nah, setelah itu di rumah sakit selanjutnya, ini ya awalnya karena memang kondisi tubuh juga darah keluar dan lain sebagainya, otomatis dari pihak rumah sakit pun tidak bisa menyimpulkan bahwa saya itu kena COVID atau tidak. Karena butuh prosedur atau pemeriksaan lanjutan gitu. Iya. Jadi 1 minggu saya terus di swab hingga akhirnya keluarlah hasil bahwa saya non reaktif COVID. Iya. Cuma karena memang lagi maraknya pada saat itu, jadi saya tetap dianggap COVID. Bukan dianggap COVID, tapi melakukan prosedur kayak protokol kesehatan. Jadi kayak diisolasi selama 2 minggu. Belum sampai 2 minggu, menjelang 6 hari mulai ngedrop. Jadi waktu itu saya sempat ke toilet. Jadi sempat video call setiap hari sama orang tua juga. Orang tua ada di Batam juga tadi? Ada di Blitar. Orang tua di Blitar? Iya, orang tua ada di Blitar. Jadi di sana itu saya sendiri. Karena urusan kerja, terus setelah itu karena rumah sakit itu, jadi orang tua kan tidak bisa langsung datang ke sana karena waktu itu saking maraknya COVID kan orang tidak bisa transportasi kan benar-benar tidak bisa berpindah atau tidak bisa bepergian secara bebas ya. Iya, betul. Nah, saat itu juga karena saya sendiri, jadi setiap hari dari susternya pun juga menyarankan untuk video call dan lain sebagainya, masih sehat. Di jangka 5 hari itu masih sehat. Menginjak ke hari ke-6 saya memang mencoba untuk mandi di pagi. Hari ke-6 isolasi? Iya. Nah, jadi saya mandi, terus pada saat itu nggak tahu, tubuh gemetar, semuanya benar-benar nggak kuat, kaki juga nggak kuat. Langsung nggak sadar, saya tiba-tiba udah di ICU. Tahu Kak Abil merasakan bahwa Kak Abil sedang berada di ICU, itu tahu dari mana? Waktu itu sempat sadar. Sempat sadar sejenak karena memang waktu itu kan pemasangan saluran kencing waktu itu karena memang udah nggak bisa kenapa-kenapa lagi hingga akhirnya benar-benar harus butuh penanganan ekstra waktu itu. Jadi benar-benar di ICU itu tidak ada yang boleh menjenguk dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu benar-benar ketat. Benar-benar masih dilakukan atau masih diberlakukan isolasi, aturan isolasi waktu itu. Nah, setelah itu 3 hari atau 4 hari saya setelah di ICU atas atau ICU isolasi, benar-benar posisi kondisi saya semakin drop. Saya dipindah ke ICU bagian bawah atau ICU umum. Nah, di ICU umum itu memang benar-benar kayak lumpuh. Jadi udah lumpuh separuh. Nah, jadi lumpuh separuh itu. Tapi posisi masih sadar atau sudah tidak sadar? Masih sadar. Jadi masih tahu rasa sakitnya itu seperti apa, masih tahu waktu itu benar-benar lumpuh dan nggak bisa apa-apa. Untuk duduk atau gerak sedikit udah kayak melayang gitu.
Nah, Oke. jadi waktu itu dipindah sama suster dokternya di ICU bawah. Nah, di ICU bawah itu semakin ketat lagi untuk penanganannya karena memang kondisi Abil semakin drop. Dan hingga akhirnya pada malam harinya itu seperti apa ya? Tidak ada angin, tidak ada petir. Tiba-tiba udah kayak kaca yang di rumah sakit itu tiba-tiba kayak ada yang gedor keras gitu. Itu saya bangun, setelah bangun itu saya memandang satu titik lampu yang ada di rumah sakit atau berada di kamar rawat saya pada saat itu. Nah, saya bilang sama diri saya sendiri bahwa nggak tahu kenapa saya bilang bahwa saya ikhlas untuk ibaratnya sampai berhenti sampai di sini untuk hidup. Kayaknya saya Kenapa akhirnya pada saat itu Kak Abil mengatakan saya ikhlas? Apa yang membuat Kak Abil rasa sakitnya kah atau apa? Karena rasa sakitnya itu saking udah dari hari ke hari merasakan sakit yang begitu hebat bagi saya. Jadi seperti kayak udah mati rasa. Nah, dari mati rasa itu di jam 2 pagi yang saya sebutkan tadi, saya menatap satu titik lampu, disitulah saya benar-benar kayak curhat sama Tuhan gitu loh. Bahwa oke, kalau memang hari ini hari terakhir saya siap untuk dipanggil hari ini. Nah, di saat itu juga tidak lama saya koma selama 2 bulan. Koma Selama 2 bulan. Dan itu benar-benar tidak sadar apapun? Tidak ada sadar apapun, mengingat apapun tidak ada, reaksi apapun juga tidak ada. Yang Kak Abil ingat pada saat koma? Yang pada saat koma itu jadi intinya setelah menatap lampu, ya kan, terus Kak Abil curhat kepada Tuhan, ya kan, bahwa ini kalau memang ini hari terakhir saya siap. Nah, setelah itu apa yang dirasakan? Yang dirasakan mulai dari tangan, terus mulai dari rambut, mulai dari kaki, semuanya itu kayak diikat. Kita itu kayak digantung gitu loh, rasanya kayak digantung gitu. Jadi kayak bener-bener habis digantung, terus kayak diulur, tarik ulur kayak gitu. Itu yang saya rasakan selama koma selama 2 bulan. Oke. Gitu. Nah, setelah itu setelah 2 bulan karena kondisi benar-benar drop pada saat itu, benar-benar udah di ambang batas antara kematian atau hidup. Hingga akhirnya pihak dokter dari Batam benar-benar nekat untuk menjemput orang tua saya. Jadi dari Surabaya dijemput. Masih di tahun yang sama 2020? Iya, masih di tahun 2020. Setelah itu dijemput, ibu nyampe sana itu jam 4 sore, saya jam 8 pagi baru nggak ada. Jam 4 sore, jam 8 pagi baru tidak ada? Iya. Oke. Jadi seperti itu. Itu yang diceritakan oleh orang? Itu yang diceritakan oleh ibu saya. Awalnya ibu saya nggak mau cerita masalah itu. Jadi saya tahu cerita itu setelah saya pulih dari lumpuh. Pulih dari lumpuh, ya, oke. Jadi mungkin juga tidak bisa tahu juga posisi ketika Kak Abil dinyatakan tidak ada, itu Kak Abil merasakan apa? Ketika dinyatakan nggak ada, itu yang saya rasakan adalah saya dihadapkan 2 pintu. 2 pintu, oke. Iya. Dan posisi Kak Abil menggunakan baju apa pada saat itu? Telanjang, dan kita itu kayak berdiri di satu helai rambut. Nah, jadi percaya sekali bahwa dulu waktu sekolah, sekolah kan guru agama kita pernah bilang bahwa nanti yang suatu saat yang akan menjadi jembatan kita itu rambut kita, itu benar-benar percaya. Waktu itu memang saya nggak sadar itu entah rambut entah apa, tapi benar-benar tipis banget. Itu kayak tali, berdiri di situ, tapi di depan kita tuh kayak bercabang. Nah, bercabangnya itu mengarah ke 2 pintu, antara pintu kanan atau pintu kiri. Dan bentuk pintunya? Seperti pintu emas biasa. Jadi warnanya itu emas biasa, tapi bersinar. Dua-duanya bersinar. Tidak ada beda? Tidak ada bedanya. Dan dua-duanya itu juga bisa berbicara. Seperti itu. Dua-duanya bicara? Iya. Berbicara apa pada saat itu? Pada saat itu seperti saya itu dapat suatu lantunan gitu, kayak kamu mau kemana? Kesini aja enak. Di sini aja loh enak. Oh, jadi saling 2 pintu tersebut saling mengajak? Iya, saling kayak ada ajakan gitu. Oke. Saya untuk mengarah kemana seperti itu. Dan tali itu mencabang? Iya, bercabang 2. Ke arah pintu yang satu dan pintu yang kedua itu? Betul. Dan pada saat itu Kak Abil memilih melangkah kemana? Saya belum sempat melangkah. Waktu itu ada nenek saya di belakang. Setahu saya ada nenek saya di belakang, memang. Tahu dari mana ketika di belakang itu ada nenek? Karena saya lihat wajahnya. Jadi Kak Abil sempat menengok? Iya. Nenek masih ada? Masih, alhamdulillah. Oke. Dan ketika menengok ke belakang,
Terus tidak lari ke nenek atau bagaimana enggak? Atau gimana? Enggak, karena memang sebelumnya itu nenek sempat bercerita sama ibu, cuma ibu nggak pernah cerita ke saya. Jadi sebelum ada peristiwa itu, nenek sempat bermimpi. Namanya kita entah percaya dan tidak ya, kita tinggal di tanah Jawa pasti ada mitos-mitos yang tertentu. Iya. Nah, waktu itu nenek mimpi itu punya ayam. Ayamnya itu kayak kejebur di sumur. Dan itu ngangkat nenek waktu itu. Terus sempat dibilang juga sama ibu, dibilangin ke ibu bahwa aku semalam mimpi ayam. Terus ayam itu kejebur di sumur, setelah itu aku angkat lagi. Terus kayak basah banget ayam itu. Nah, jadi bilangnya ke ibu seperti itu. Cuma ibu yang mikirnya udahlah itu kayaknya mimpi biasa. Bunga tidur gitu. Iya, bunga tidur kayak gitu kan. Nah, hingga akhirnya 3 hari setelah mimpi itulah terjadi hal sedemikian rupa gitu. Oke, kita melanjutkan soal pintu itu tadi. Ketika Kak Abil tahu bahwa di belakang itu ada nenek, apa yang Kak Abil lakukan? Nenek menawarkan saya sebuah minum. Minum. Iya. Yang dirasakan pada saat itu haus. Haus luar biasa. Oke. Jadi benar-benar kita itu kayak perjalanan berminggu-minggu, tidak ada minum, tidak ada makan, tapi perut itu tidak rasa lapar, tapi cuma haus sekali. Jadi benar-benar kering banget. Nah, setelah itu baru nenek itu kayak, kamu nggak pengen pulang dulu, minum. Setelah itu nanti lanjutlah perjalanan. Nah, waktu itu, loh nek, saya bilang kayak gitu kan. Di dalam mungkin kalau orang bilang sekaratul maut seperti itulah ya. Nah, itu benar-benar dibilang seperti itu, terus saya menjawab, loh nek, kok di sini? Saya bilang. Kok di sini itu di mana? Di tempat yang saya berdiri gitu. Tempat, sorry, aku bisa digambarkan Kak. Tempat itu seperti apa? Seperti tanah lapang yang luas atau padang pasir? Putih, nggak ada apa-apa. Seperti awan-awan gitu? Iya, seperti awan-awan tapi putih banget. Bersinar? Dibilang bersinar enggak, jadi yang bersinar itu 2 pintu itu tadi. Oke. Gitu. Ya. Terus akhirnya Kak Abil pada saat itu menuruti apa kata nenek untuk pulang dan minum? Iya. Okay. Jadi waktu itu nenek, kamu nggak ingin pulang? Ya udah aku pulang. Setelah itu saya berbicara sama 2 pintu itu. Ya udah saya pulang dulu boleh. Saya mau minum sejenak. Saya haus sekali. Ya udah nanti pulanglah. Tapi setelah itu nanti kamu balik ke sini lagi. Ya saya akan balik lagi suatu saat. Saya bilang seperti itu. Nah udah seperti itu yang saya rasakan itu saya tidak langsung bisa sadar tapi kayak saya itu melewati sebuah tali-tali yang banyak sekali. Karena mungkin proses pada saat itu habis sekaratul maut itu prosesnya kan udah saya ditali. Udah ditali, udah dikapas dan lain sebagainya. Sudah dikafani juga? Iya, dan tinggal menunggu ibu itu harus tanda tangan saya dimakamkan di Batam atau di Jawa pada saat itu. Karena dokter butuh kepastian itu karena posisi ibu juga masih drop pada saat itu. Karena masih juga shock, ya? masih shock. Jadi belum bisa apa-apa, jadi dokter tidak bisa menyimpulkan saya harus dimakamkan kemana dan ditindaklanjuti seperti apa pada saat itu. Nah, sampai akhirnya saya dibiarkan selama 5 jam pada saat itu. Dibiarkan selama 5 jam, oke. Dalam posisi sudah terkafani? Udah, belum terkafani tapi sudah ditali. Jadi semuanya itu udah bener-bener komplit kayak tinggal mengafani aja. Sudah di posisi, sudah dimandikan? Sudah. Tinggal dikafankan saja, tapi masih ditutup oleh kain putih? Masih ditutup kain putih. Oke, terus? Nah, posisi waktu itu, saya sadar itu karena ibu saya nangis di sebelah kiri saya. Yang saya waktu sadar pertama kali, setelah merasakan tali-tali yang panjang itu, apa yang Kak Abil lihat? Saya melihat seperti ada kayak putih awan tadi itu tadi. Nah ternyata itu kain, kayak saya udah tutup kain. Jadi kayak saya itu kayak apa ya, kayak kita tahu risihnya kan ada kapas di mulut, di telinga, di kayak geli gitu rasanya itu. Jadi kayak apa ya, rasanya itu kayak geli tapi nggak bisa nafas juga gitu loh. Kayak sesek, kayak rasanya itu masih apa ya, kita itu raga udah di depan tapi kayak kita tuh masih di belakang gitu loh. Itu yang saya rasakan. Cuma untuk melawan tali-tali itulah yang luar biasa sampai berkeringat dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu saya sadar itu posisi ibu sudah di sebelah kiri. Itu udah bener-bener ya nggak bisa di jadi bener-bener ibu shock banget pada saat itu. Dan gak apa-apa, kalau mau nangis aja nggak apa-apa Kak, it's okay, nggak masalah. Kaget juga gitu, masih nggak tahu kalau udah perjalanan 2 bulan saya koma gitu, sampai saya sakaratul maut dan kematian tuh gak kerasa gitu, kayak
kayak rasanya itu kemarin masih baru VC sama ibu gitu loh. Tapi udah bener-bener ibu di hadapan saya kira saya mimpi. Terus nggak beberapa lama dokter bener-bener mengambil tindakan, saya harus operasi. Operasi apa pada saat itu? Ventilator. Ventilator. Jadi pada saat itu dokter, Jadi, sorry, sebelum lanjut ke operasi ventilator, ketika Kak Abil tahu di situ ada kain putih, lalu Kak Abil sadar dan langsung bangun atau gimana? iya kalau dibilang bangun enggak, tapi kayak kita itu kayak risih gitu loh, kayak tangan kita ditali, Iya. terus kaki ditali, Aha. otomatis kita itu kayak apa ya, kayak kebingungan, kita ini diapain Iya. gitu loh. Oke. Jadi saya nggak inget saya itu sebelumnya sakit kayak apa, itu nggak inget. Cuma yang saya rasakan, saya haus, saya butuh minum, cepet-cepet minum. Ini saya diapain? Oke. Jadi ketika posisi masih tertutup kain putih dan akhirnya masih ada ibu di samping kiri ya yang Iya. menangis, terus Kak Abil supaya orang-orang tahu bahwa Kak Abil masih respon, itu apa yang Kak Abil lakukan? Jadi yang tahu waktu itu ibu sama suster yang jaga. Aha. Karena tangan yang sebelah kanan saya itu gerak Oke. awalnya. Tangan sebelah kanan Iya. gerak, terus Karena pada saat itu memang ibu terus megang tangan saya yang sebelah kanan. Jadi kan tangan kanan kan di atas. Jadi dipegang ibu terus, bener-bener di kata susternya itu diceritain juga, diciumin, diapain. Nah semenjak itu setelah ibu mencium dan air mata ibu saya menetes di tangan, seketika itulah tangan saya bergerak. Oke. Gitu. Percaya nggak percaya itu merupakan salah satu keajaiban doa dari seorang ibu gitu nggak sih? Iya, Masya Allah. Setelah itu tangan itu bergerak, terus langsung akhirnya dibuka ikatan itu semua. Iya, langsung dibuka. Yang saya tahu saya udah kayak disinar karena waktu itu memang mungkin mau dioperasi. Saya udah langsung disinar. Mungkin sebelumnya juga ibu sama dokter udah seperti kayak ada pembicaraan gitu kan. Jika nanti ada mukjizat atau seperti apa, itu ada dua pilihan antara saya pompa jantung atau saya di ventilator. Ketika di pompa jantung, kemungkinan saya antara menyambung hidup atau mati. Kalau misalnya hidup pun itu hanya penyambungan sementara atau penambahan umur kalau bahasa telanjangnya bilang seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya saya ventilator, itu saya akan cacat di bagian leher seumur hidup. Gitu. Oke, terus setelah itu dipasanglah ventilator. Nah, waktu itu masih ada pembicaraan jikapun ibu harus menerima untuk Abil ini di pompa jantung, otomatis Abil akan lumpuh seumur hidup. Nah, seperti itu. Jadi ibu nggak ada pilihan, waktu itu ibu bagaimanapun dokter, asalkan yang terbaik buat anak saya. Itu yang dibilang sama ibu waktu itu. Oke. Jadi memang cukup panjang ya prosesnya. Terus akhirnya memilih untuk dipasang ventilator. Itu karena ibu tidak memilih dan juga tidak bisa bertanda tangan saya harus Pompa jantung atau pompa jantung atau ventilator. Aha. Jadi dokter itu mengupayakan yang terbaik pada saat itu. Jadi dokter mengupayakan saya untuk ventilator terlebih dahulu. Hingga akhirnya saya di ventilator, dibius dan operasi. Setelah itu sadar-sadar udah pakai alat ventilator. Sadar ketika pertama kali benar-benar sadar, apa yang dirasakan Kak? Sakit Kak? Sakit, mata panas, semuanya panas, kayak badan panas, semuanya serba panas. Dan rambut pun juga mulai rontok secara menyeluruh waktu itu. Oke, ya. Cukup mengerikan ya kalau bisa digambarkan ya Sobat Lentera, bahwa memang perjalanan sakaratul maut mungkin yang dirasakan adalah kita yang beragama Islam atau Muslim pun juga dirasakan rasanya seperti dikuliti gitu kan ya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya rasanya. Iya, jadi waktu sakaratul maut itu, waktu sebelum jam 8 pagi saya nggak ada itu memang bener-bener kaki jempolan, itu kayak rasanya kayak dipatahin. Habis dipatahin itu bener-bener kayak dikulitin dari kaki, itu kayak rasanya tuh kayak bener-bener perih, tapi saking perihnya kalau udah sampai pusar itu udah nggak kerasa ke atas. Kayak kita kayak mati, kayak kita mati apa rasa. ya? Kesemutan ya, kalau orang bilang. Kesemutan. Iya, rasanya itu dari atas sudah kayak kesemutan. Mati rasa itu ya. Jadi setelah apa itu kayak dikuliti, rambut itu kayak dijambak. Nah setelah itu baru saya dihadapkan dua pintu pada saat itu. Oke, Yang saya rasakan. secara garis besarnya ceritanya adalah seperti itu. Oke, luar biasa banget ya Kak Abil, dan Kak Abil bisa melewati itu semua. Alhamdulillah. Bisa melewati itu semua. Dan setuju nggak sih Kak Abil kalau kehidupan Kak Abil saat ini itu yang merupakan kehidupan kedua atau kesempatan kedua? Setuju nggak bisa kalau dikatakan demikian? Kalau misalnya ada orang yang mendengarkan cerita ini sehingga akhirnya mengatakan bahwa ini kehidupan kamu yang kedua, atau mungkin siapapun lah yang nantinya mendengar cerita ini ya Sobat Lentera juga,
yang akhirnya memberikan predikat ya kepada Kak Abil bahwa ini kehidupan kamu yang kedua, setuju nggak Kak? Atau Kak Abil tetap merasakan bahwa ini adalah kehidupan saya yang dulu? Ya, kalau dibilang kehidupan kedua bagi pembaruan bagi diri saya. Tapi kalau dibilang ini kehidupan atau langkah kedua, itu saya tidak setuju. Karena pada dasarnya orang itu hanya hidup satu kali. Dan mungkin Tuhan masih memberikan saya untuk perjalanan untuk melangkah lebih panjang lagi, sehingga saya masih diberikan suatu kesempatan untuk bisa berbenah diri dan lain sebagainya. Karena saya yakin bahwa manusia adalah tempat luputnya dosa. Oke, luar biasa ya. Apakah ada perbedaan nih Kak? Kalau berbicara soal tadi bahwa Kak Abil mengatakan bahwa untuk lebih baik lagi it's okay, tapi kalau untuk kehidupan yang kedua kurang setuju karena memang hidup hanya sekali ini aja gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau perbedaan nih Kak, perbedaan mulai dari sebelum pada saat itu mengalami kejadian tersebut Kak Abil usia berapa? Pada saat itu usia 25. 25. Jadi dari usia 1 tahun, usia balita sampai dengan usia 24 tahun, dengan saat ini setelah mengalami proses yang namanya Lazarus Syndrome atau mati suri itu tadi, apakah ada perbedaan Kak? Kalau perbedaan dari tingkah laku yang sebelumnya saya benar-benar open menutup, orang itu menutup diri, sekarang itu jadi kayak super bawel terus bener-bener kayak cerewet, terus kadang itu sempat orang tua itu merasa bahwa sering menasehati secara tiba-tiba gitu. Padahal itu secara bukan dari sadar saya gitu. Jadi kayak misalnya kemarin sempat tante saya sebelum sakit gitu kan, itu sempat kayak terlintas di pikiran, aku merasa bahwa besok tante sakit. Itu kayak di luar sadar gitu loh. Oh, jadi semacam kayak ada ilmu bisa membaca. Iya, seperti itu. Kalau di Jawa kan ada orang tua ya, atau sesepuh atau istilahnya apa ya, paranormal seperti itu ya. Nah itu sempat saya dibawa sama orang-orang itu, beberapa orang, jadi nggak cukup satu orang yang bilang memang saya memiliki kelebihan itu, dan juga dari kecil memang seperti ada yang mengemban. Oh, kok semacam ada khodam ya? Iya, sepanjang khodam. Oke, dan khodam itu ketika usia balita sampai usia 24 tahun itu kurang menonjol atau kurang berfungsi? Sebenarnya menonjol atau juga udah seperti kayak apa ya, orang lain yang merasakan. Kalau saya sendiri kayak biasa, cuma orang lain kadang mengingatkan, kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gini. Semalam loh kamu seperti ini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena waktu SMP juga sempat semacam ada bisikan gitu ya? Iya. SMP itu sempat ada bisikan waktu itu, mimpi, awalnya itu mimpi. Okay. Jadi waktu mimpi itu saya didatangi oleh sosok wanita cantik. Nah wanita itu apa? memakai kemben berwarna biru tua atau ya kayak biru hijau campur-campur biru. Oke. Gitu. Nah itu bilang bahwa bersalawatlah di tanahku. Nah seketika saat itu karena mungkin ibu juga udah mengalami kejanggalan sejak kecil, tapi saya sendiri nggak kerasa, jadi ibu kayak nurutin gitu. Jadi waktu itu malam-malam jam 11 itu saya minta sama ibu, Bu, ayo kita ke pantai. Aku pengen bersolawat di sana. Semalam aku mimpi ada yang bilang bahwa aku harus solawatan di sana sampai subuh. Sampai akhirnya dari sana bener-bener diantar sama ibu. Nah setelah diantar, ya kita selawatan sampai ada sesuatu yang ya di luar akal kita gitu. Nalar ya. Ya di luar nalar. Ya silih berganti godaan-godaan yang ada di laut selatan ya seperti itulah. Dan belum sampai itu juga saya sempat dibisikin lagi saya harus di Gunung Kelut waktu itu. Pas saya itu sebelum meletus di 2014. Berarti sebelum mengalami yang namanya Lazarus Syndrome ini. Iya, betul. Nah, sebelum meletus, jadi sekarang ini saya juga disuruh untuk bersolawat di Gunung Kelut. Jadi memang sebelum mengalami kejadian-kejadian seperti Lazarus Syndrome, terus akhirnya dihadapkan 2 pintu dan lain sebagainya, itu Kak Abil memang sudah mengalami beberapa sederet
kisah-kisah Iya, di luar nalar kisah-kisah gitu di luar ya. nalar. Dan saat ini Kak, setelah mengalami kejadian mati suri, perbedaan yang paling signifikan entah itu dari kepribadian, sikap, perilaku atau mungkin kebiasaan, apa yang paling menonjol? Satu aja. Yang paling menonjol. Yang paling menonjol bisa membaca pikiran orang. Oke, bisa membaca pikiran orang gitu ya. Jadi itu yang lebih peka lagi berarti ya. Lebih peka lagi. Lebih peka Jadi kalau lagi. saat kita mau dibohongin atau enggak itu pasti tahu. Udah tahu instingnya lebih kuat ya. Oke. Sebelum itu enggak. Sebelumnya enggak, kayak biasa aja. Oke, Kak Abil terakhir nih harapan Kak Abil ke depannya. Setelah Tuhan memberikan Kak Abil bisa dikatakan memberikan kesempatan kehidupan kedua ya kan untuk hidup kembali setelah merasakan yang namanya kematian itu tadi. Apa nih Kak harapannya? Harapannya adalah untuk kedepannya saya bisa berguna lagi untuk orang sekitar. Saya tidak muluk-muluk karena memang sebelumnya mungkin saya pengen jadi ini jadi itu. Jadi kayak terpatahkan karena kondisi atau sederet cerita yang baru saja saya alami. Jadi intinya sekarang adalah saya berguna untuk orang sekitar dan juga ke depan saya lebih fokus untuk bisa mengkaryakan anak disabilitas karena memang saya berkecimpung di prakaryanya anak disabilitas. Insya Allah nanti bisa berkembang ke depan, saya bisa memberikan suatu karya untuk Indonesia dari anak-anak disabilitas bahwa mereka itu juga mampu untuk memberikan suatu prestasi untuk Indonesia. Oke. Terima kasih Kak Abil sudah Terima mau kasih berbagi cerita pada kali ini tentunya di Rapot di Lentera Podcast ya kan sudah mau bercerita tentang luar biasa pengalaman pada saat mengalami yang namanya kejadian Lazarus Syndrome atau mati suri itu tadi dan kita bisa banyak belajar tentunya Sobat Lentera dari kisah Kak Abil tadi. Ambil baiknya, buang buruknya. Setiap yang bernyawa pasti akan berpulang. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tergantung bagaimana persiapan kita yang terbaik, yang terdebes, yang teristimewa untuk menghadap Tuhan. Saya Adnan Setiawan, inilah Lentera Podcast.